Keiko. Itu siapa ya? Keiko. Siapa? Terus? Kenapa? Dari apa ya? Baru hari ini. Berarti berapa yang nggak berangkat kerja? Oke, sebelum mulai belajar hari ini, kira-kira kalian tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang materi apa? Teks hidayah. Oh iya. Teks apa? Hidayah. Hari ini kita akan belajar tentang teks hikayat. Hikayat ya, bukan hidayah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristiknya, unsur, struktur, sama nilai-nilai. Sebelumnya ada yang masih ingat nggak teks hikayat itu teks yang seperti apa? Teks yang apa? Teks hikayat. Teks hikayat. Teks yang seperti apa? Ayo, siapa yang mau dapat? Nama? Iya, boleh. Lebih tepatnya. Jadi, teks hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang berasal dari tradisi Melayu. Kuncinya di sini ya, tradisi Melayu berisi tentang cerita, kisah atau dongeng. Seringkali berkaitan dengan unsur rekaan, keagamaan atau historis. Sebelumnya kalian pernah nonton nggak tentang cerita hikayat? Ada yang tahu nggak contohnya? Oke, di sini Ibu akan menampilkan satu video. Nanti kalian perhatikan ya. Kita nonton dulu ya, sambil nanti menganalisis dari video ini. Nanti kalian menganalisis unsur intrinsiknya. Ada yang masih ingat nggak? Unsur intrinsik teks hikayat itu ada apa aja? Unsur intrinsik. Kita nonton videonya dulu aja ya. Hikayat Putri Hijau, cerita dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Sumatera Utara adalah Danau Toba. Danau vulkanik ini mendatangkan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Bukan hanya objek wisata, Sumatera Utara juga kaya akan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang masih diceritakan secara turun-temurun adalah hikayat Putri Hijau. Sebuah cerita yang konon terjadi pada masa Kesultanan Delhi. Hikayat Putri Hijau bermula dari Kesultanan Aceh yang terletak di sebelah utara Kesultanan Delhi. Ketika itu, Kesultanan Aceh memiliki armada angkatan laut yang sangat tangguh. Kekuatan militer Kesultanan Aceh merupakan salah satu yang terkuat di Nusantara. Sore itu, seperti biasanya, Sultan Aceh duduk beristirahat di taman istana. Meskipun disegani negara tetangganya, Sultan Aceh masih merasa belum lengkap menjadi pemimpin. Sultan Aceh masih belum menemukan sosok yang layak menjadi permaisurinya. Tiba-tiba saja, Sultan Aceh melihat sebuah cahaya hijau di langit. Cahaya hijau itu berasal dari sebelah selatan. Setelah mengetahui asal muasal cahaya hijau itu, dua prajurit Aceh segera kembali ke istana dan melapor kepada Sultan. Meskipun belum pernah bertemu dengan Putri Hijau, namun Sultan Aceh merasa sudah yakin menjadikan Putri Sultan Delhi itu sebagai permaisuri. Rombongan besar kapal-kapal Kesultanan Aceh pun berangkat menuju Kesultanan Delhi. Tujuan rombongan itu adalah untuk melamar Putri Hijau. Ayahanda, maafkan Ananda. Untuk saat ini, Ananda belum siap untuk menikah. Mendengar lamarannya ditolak, Sultan Aceh pun marah luar biasa karena merasa terhina.
Dengan segera, Sultan Aceh memanggil panglima perangnya. Panglima, siapkan semua armada perang. Serang Kesultanan Delhi sekarang juga. Siap, Yang Mulia. Perang pun pecah seketika. Tembakan meriam dari prajurit Aceh seolah tanpa henti menghujani benteng pertahanan Kesultanan Delhi. Sultan Aceh sangat terkejut, tidak hanya karena naga besar mendekati kapalnya, tetapi naga itu juga membawa putri hijau. Sang Sultan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan naga yang membawa lari putri hijau. Sultan Aceh pun menyesal telah memaksa putri hijau menjadi permaisurinya. Nah, gimana tadi? Setelah menonton, kira-kira kesimpulan dari video tersebut itu apa? Ada yang bisa menjelaskan kesimpulannya? Jangan masalah. Jauh masalah nikah. Ya, jadi setelah kalian menonton video tentang putri hijau, nah kalian sekarang menganalisis untuk fisiknya. Yang pertama ada tema. Kira-kira dari cerita tersebut temanya apa? Perasaan, boleh. Terus latarnya? Laut. Itu akan tempat ya. Terus apa lagi? Kerajaan mana tadi? Delhi sama kerajaan? Ya. Terus untuk alurnya atau plot, alurnya maju mundur sampai maju. Bisa. Amanatnya? Tokohnya ada siapa saja? Ada muda. Ada Yasin. Hijau. Ya. Lalu wataknya putri hijau itu bagaimana? Putri hijau. Teguh pendirian. Tegar. Jadi dia nggak terpengaruh Sultan Aceh kayak apapun. Terpengaruh ya. Kalau wataknya Sultan Aceh gimana? Memaksa. Itu. Lalu untuk sudut pandangnya, masuk sudut pandang orang keberatan. Tiga. Yang terakhir ya bahasa kaku atau klasik. Nah itu yang dinamakan hikayat menggunakan gaya bahasa Melayu klasik. Jadi gaya bahasanya itu lebih ke kaku, nggak sepantai atau sebebas kayak novel, cerpen gitu. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, selanjutnya kita latihan soal ya. Nah, untuk selanjutnya kita coba latihan soal. Di sini kalian mencoba menganalisis teks hikayat yang berjudul Sri Rama. Ini ada 4 soal ya. Nanti kalian yang pertama menjelaskan secara singkat hikayat Sri Rama, lalu sebutkan tokohnya apa saja, kemudian sebutkan latar tempat, dan yang terakhir menjelaskan tentang nilai moralnya. Nanti dibagi satu kelompok 4 anak ya.
berpresentasi tentang Hikayat Sirama. Hikayat Sirama adalah sebuah karya sastra Melayu yang menceritakan tentang petualangan seorang pangeran yang harus menghadapi berbagai tantangan untuk menyelamatkan istrinya. Sitat dari tangan Rawana, hikayat ini diadaptasi dari Wiracarita Hindu. Nama dana dengan sentuhan budaya. Tokoh-tokoh dari Hikayat Sirama adalah Maharaja Rawana, Indrajat, Pancala Maharayan, Gangga Mahasudi, Kambakama, Dibusanam, Surapandake, Maharaja Balikasa, Raja Biruhasa, Purwa, Mantri Sakasa, Maharaja Dasarata, Sirama, Rawana. Kata tempat yang digunakan dalam hikayat ini adalah Bukit Serendip, kerajaan keindraan dalam bumi, laut, dan dunia Rawana. Di Indrapuri, Permaraja, Negeri Samba, Jarwati, Purwa, Rumah Berhala, Hutan Belantara. Nilai moral yang terdapat dalam hikayat ini adalah kesetiaan, keberanian, keadilan, dan pengorbanan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sejauh ini kalian sudah paham ya mengenai teks hikayat? Sudah. Apa teks hikayat? Karya sastra komponen pengalaman berbentuk ada apa saja unsur-unsurnya tadi? Banyak. Tema, latar, alur, amanat, tokoh, ya, tapi selain itu juga ada nilai-nilainya ya. Kita ada disebutin, ada nilai budaya, tradisi, keagamaan, sama norma. Oke, karena jam sudah berakhir, setelah ini salat jamaah ya? Iya. Setelah ini adalah pelajaran siapa? Ekonomi. Masih ada pelajaran? Iya. Nanti Oke, karena jam sudah berakhir, terima kasih sebelumnya. Kita akhiri ya pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.